Kak ya, bab 1 dan 2. Jadi nanti aku bakal jelasin bab 1, terus Sani bakal jelasin bab 2. Aku coba share screen ya. Oke. Aku bakal kombinasiin penggunaan PPT sama bukunya. Karena sebenarnya kalau misalnya lihat PPT doang nih, kayak benar-benar inti-intinya doang. Kalau kalian apa ya, punya basis bahasa Inggris yang cukup, mending baca bukunya deh. Kalau nggak salah, aku nggak tahu ada yang bahasa Indonesia apa enggak, tapi yang bahasa Inggris tuh lumayan detail buat bikin kita ngerti, gitu menurutku. Oke. Jadi bab 1 ya. Jadi bab 1 tuh tentang apa sih? Itu tuh overview doang. Jadi kalau misalnya dulu mikro ada 10 prinsip ekonomi gitu. Sekadar pengantar, sekadar teori-teori awal. Kenapa kita, jadi kayak filosofi, kenapa kita harus ngelakuin analisis financial statement ini? Kenapa sih kita harus ngelakuin analisa laporan keuangan gitu secara keseluruhan. Nah, ini ada cases. Jadi something to smell about. Jadi dia bahas apa? Colgate namanya. Colgate tuh merek perusahaan, tapi jadi merek pasta gigi juga kan. Jadi dia ngeluarin produk yang paling terkenal itu pasta gigi. Dia ngeluarin produk-produk lain juga sih sebenarnya. Nah, something to smell about. Jadi kayak kesannya gara-gara Colgate kita senyum kan, gara-gara kita giginya bersih gitu. Padahal enggak sebenarnya. Ini nih konteksnya Colgate tuh pinter banget bikin investornya tuh senyum. Kok bisa sih? Karena dia tuh bisa bikin stock price-nya tuh naik 60% dalam satu periode. Terus akibatnya si stockholders bisa dapat 7% dividen per tahun, 7% dari investment yang dia kasih. Jadi kayak dia beli 100, dia dapat 7 tahun ini. Kayak apa dividennya. Dan itu lumayan gede. Dan setiap tahun growth terus. Nah, pertanyaannya adalah emang kita harus invest di Colgate? Kenapa kita harus invest di Colgate? Nah, itu adanya ini business analysis. Jadi ini kira-kira bab ini bakal bikin 4 kotak kayak gini. Kita bahas business analysis dulu, terus financial statement sebagai basis dari analisis yang bakal kita pakai, terus financial statement analysis preview, sama textbook organization ini maksudnya buku ini mengandung part apa aja. Jadi ada dibagi 3 part buku ini tuh: overview, accounting analysis, buku lagi bab overview, accounting analysis, sama financial analysis. Oke, jadi sebenarnya, bentar, tak cariin bagannya. Nah, jadi gini. Jadi sebenarnya ada satu yang gede banget namanya business environment and strategy analysis. Jadi bisnis analisis. Jadi bisnis analisis itu apa sih sebenarnya? Bisnis analisis itu nih. Bisnis analisis itu ketika kita menilai suatu perusahaan tuh berdasarkan prospek yang bakal dia dapat. Jadi process of evaluating a company's economic prospects and risk. Jadi kita lihat suatu perusahaan tuh prospeknya ke depannya gimana dan risikonya apa. Gampang banget kata-katanya ya. Kayak oh ya lihat aja mah prospeknya gimana ke depannya dia nanti, terus risikonya gimana dia nanti ke depannya. Tapi nggak segampang itu ternyata, karena sumbernya dari mana coba kita ngejudge itu. Terus apakah yang sumber yang kita pakai itu kredibel apa enggak. Jadi panjang perjalanan menganalisa itu. Akhirnya dibagi jadi 3, accounting analysis, financial statement analysis, sama terakhir apa ya? Terakhir prospective analysis. Nah, jadi
kenapa dulu kita harus nganalisis bisnis ini? Bisnis analisis itu kenapa sih harus kita lakuin? Nah, itu tuh karena itu tuh bisa berpengaruh ke stakeholder ini kalau lihat di PPT nih. Nih, jadi bisnis analisis itu nganalisa prospeks sama risk. Jadi kedepannya gimana, bagusnya, untungnya yang bakal kita dapat, sedangkan resikonya apa aja. Nah, kenapa kita harus ngelakuin bisnis analisis? Karena kita tuh mungkin adalah sebagian dari orang ini, orang-orang yang jadi stakeholder sebagai business decision maker. Jadi orang-orang yang terpengaruh banget uh, sama bisnis yang dijalani sama perusahaan ini. Dan kita sebagai stakeholder dari perusahaan itu harus nganalisa, ini perusahaan sebenarnya bagus nggak sih? Apa kita harus mikir gitu? Karena misalnya kita equity investor, jadi kita tuh orang yang suka beli saham gitu. Nah, kalau misalnya kita invest di perusahaan yang salah, kita kan loss modal kita, uang kita. Terus creditors kalau misalnya kita ternyata invest di perusahaan yang salah, yang ternyata tersandung masalah likuiditas atau solvabilitas, jadi akhirnya perusahaan itu nggak bisa bayar kita gitu loh, nggak bisa balikin pinjaman yang udah dia pakai, akhirnya kan bermasalah. Itu kenapa bisnis analisis itu dilakukan, dan banyak lagi kita sebagai manajer, kita sebagai external auditor gitu, nggak, ya pokoknya banyak banget kepentingan sehingga kita harus melakukan bisnis analisis. Nah, bentar, kita balik lagi ke buku. Nah, jadi nih, apakah kita harus invest di situ menggunakan equity atau kita pakai debt? Kita panjangin kreditnya apa? Kalau kita mau memperpanjang kredit, kita pakai yang short term apa long term ya? Terus kalau kita buka, kita maju go public nggak ya, pakai initial public offering, kita buka di bursa efek ya gitu. Banyaklah keputusan yang diambil gara-gara kita menggunakan bisnis analisis ini. Nah, terus jadi ada namanya financial statement analysis yang merupakan bagian dari bisnis analisis. Jadi ALK yang kita pelajarin nih, yang bakal kita pelajari satu semester itu tuh merupakan bagian dari bisnis analisis, bukan dia yang paling gede. Dia tuh cuma bagian dari bisnis analisis. Nah, financial statement analysis tuh dia menggunakan analytical tools. Jadi pakai pakai alat analitis yang kayak misalnya rasio, kayak misalnya um, uh, perbandingan jumlah angka ini sama persentase antara 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 perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, atau perusahaan yang sama di tahun ini dan tahun lalu dan tahun yang lalunya lagi gitu. Jadi itu analytical tools dari financial statement analysis dan teknik untuk mencapai suatu tujuan umum, untuk memperkirakan 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 apa yang bakal berguna bagi bisnis analisis nanti ke depannya. Jadi intinya ada data dipakein analytical tools, dipakein suatu teknik tertentu untuk kita tahu, untuk kita gunain dalam bisnis analisis nantinya. Nah, jadi dia kan sebagai bagian kecil salah satu dari 3 bagian dari bisnis analisis. Tapi dia tuh salah satu yang paling berguna, kenapa? Karena dia tuh sangat kuantitatif. Jadi dia benar-benar pakai data. Dan jadi dia tuh sistematis dan pakai analytical tools gitu-gitu. Nanti ada accounting analysis sama satu lagi tuh prospective analysis yang agak beda kesannya. Coba nanti kita bahas. Jadi bisnis analisis dulu. Nah, kayak tadi dibilang, bisnis analisis tuh memperkirakan risiko dan prospeks. Terus kenapa kita harus ngelakuin itu? Karena kita mungkin berkepentingan di situ untuk ini misalnya equity and debt valuation, credit risk assessment, audit testing, earning prediction, compensation negotiation, banyak banget. Sebagai siapapun kita, mungkin sebagai auditor, sebagai investor, sebagai kreditor, dan sebagai apa. Itu kenapa kita melakukan business analysis. Terus
Bentar, kalau di PPT di match mana? Type of business analysis. Nah ini kalau misalnya di sini kalian baca, ini cerita tentang Colgate. Colgate di mana dia bisa ngasilin income yang gede-gedean, naik terus, growth terus tiap tahunnya. Dan dia tuh masang strategi di mana investor, jadi dia ngasih saham beredarnya tuh sedikit. Saham beredarnya sedikit, tapi dia rutin ngasih dividen dan dividennya tuh grow terus dan return on equity-nya jadi gede, jadi bisa 100%. Jadi orang-orang invest 100 di situ, tahun depan baliknya 100. Jadi kayak 100% balik return on equity-nya karena dia ngejaga sahamnya tuh cuman sedikit orang yang megang, nggak gede. Dan itu salah satu alasan kenapa Colgate, dan dia kalau misalnya mau financing, idenya adalah dia pakai utang bukan pakai equity. Jadi kesannya dia tuh selalu bagus di laporan keuangannya karena pas dicek rasionya return on equity-nya bagus gitu loh. 100% gila, nggak ada yang ngasih 100% return on equity. Makanya itu salah satu strategi yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan kan. Coba nggak ada analisis laporan keuangan. Jadi orang-orang nggak pernah tuh kenal sama return on equity, sehingga Colgate nggak bisa manfaatin strategi itu biar namanya bagus di IPO di Bursa Efek. Nah, tapi ini pertanyaannya. Is the summary of financial information sufficient whether or not to invest in Colgate stocks in making other business decision. Jadi apakah kita dengan kita dirayu tadi di atas panjangan ini memuji-muji Colgate, bahkan dia bisa tetap naik walaupun pada saat financial crisis tahun 2007 dan 2009 di Amerika, apakah kita harus beli sahamnya Colgate? Nah, belum tentu. Jadi kita harus tetap lihat apa future business prospeknya gimana si Colgate itu. Terus Colgate tuh market expected grow-nya gimana. Jadi kayak ada data-data yang kualitatif yang tetap harus dipertimbangkan, which is bukan analisa laporan keuangan, yang lebih ke prospektif analisis gitu loh. Itu dari bisnis analisis. Jadi bisnis analisis itu porsinya gede banget, bukan cuma masalah analisis laporan keuangan. Tapi ada 3 nanti di bawah. Nah, ada types of business analysis. Types of business analysis itu yang ini. Jadi tipe-tipenya apa aja, analisisnya dalam bentuk apa aja. Jadi ini ada credit analysis, equity analysis. Kalau misalnya kita ngelihat ini doang, kan jadi kayak kesannya kita tuh di ujian nanti bakal ntar sebutin tipe-tipe business analysis atau kayak ABCD-nya mana bagian berikut yang termasuk tipe business analysis, padahal kayaknya enggak sih. Kayaknya bakal lebih filosofis. Jadi credit analysis itu apa, equity analysis itu apa gitu loh. Nah, itu yang kita dapat kalau kita baca buku. Nah, credit analysis tuh jadi ada kreditor. Kreditornya salah satu stakeholder dari suatu perusahaan. Jadi dia berkepentingan untuk meminjamkan ini jam berapa? 9.23, oke. Dia meminjamkan uangnya ke perusahaan dengan return sebagai return dalam bentuk promise nanti dibayar dengan interest gitu loh. Oke. Nah, dibayar dengan bunga, terus ada 2 jenis, trade creditors dan non trade creditors. Trade creditors itu adalah orang yang jadi kreditor bukan dengan sengaja kayak ngasih duit gitu loh. Bukan kayak bank, tapi dia tuh orang-orang yang kayak sesama pedagang terus ngutang bahan baku. Misalnya kayak kita beli direct materials terus nanti account payable kan kreditnya. Nah, itu tuh trade creditors, orang-orang yang kita utangin pakai gara-gara kita dikasih barang gitu. Nanti dalam bentuk account payable jangka waktunya 30 hari, apa notes payable jangka waktunya 60 hari, itu trade creditors namanya. Sedangkan non trade creditors itu tuh yang benar-benar kita pinjam duitnya dalam bentuk bonds payable ke bank atau ke ini bank loan gitu-gitu. Itu non trade creditors. Jadinya bukan kreditor dagang, bukan ya.
bukan kreditur dagang. Nah, mereka itu memegang risk of default. Jadi walaupun mereka dapat interest, mereka tuh belum tentu untung gitu loh. Kenapa? Karena pertama, interest tuh bisa jadi cuman imbalan time value of money-nya. Kedua, ini risk of default. Jadi risk of default itu apa sih? Itu tuh resiko di mana suatu perusahaan tuh mungkin saja nggak bisa bayar karena tersandung oleh financial difficulties. Sorry ya kalau belepotan ya. Tersandung sama financial difficulties ini. Terus, apa gunanya credit analysis ini? Ya kan? Credit analysis ini berguna untuk nyari credit worthiness. Credit worthiness. Apa itu credit worthiness? Credit worthiness itu ability of company to honor its credit obligation. Jadi, kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi obligasi kewajiban yang udah dia kewajiban kredit yang udah dia ambil, udah dia pinjem gitu. Jadi mampu lunasin dah itu credit worthiness. Jadi ketika suatu perusahaan tuh credit worthiness yang rendah berdasarkan credit analysis, tuh kreditor nggak bakal mau minjemin gitu loh. Lo pakai cash aja bayar kalau sama gua gitu. Nah, credit analysis tuh dari mana dapatnya? Jadi ada 2 terms. Nih, ini di PPT nih. Mana? Nah, ada 2 terms. Jadi liquidity sama solvency. Ability to meet short terms obligation. Nah, ini cukup detail ya. Jadi di liquidity itu adalah kemampuan untuk memenuhi obligasi dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya pernah lihat di laporan keuangan ada current liabilities, terus cash, jadi dia ngelihat current liabilities-nya segini, terus cash yang ada di neraca segini, terus account receivable-nya yang bakal jatuh tempo secara dekat juga segini gitu loh. Jadi aset, kalau mau dilihat kredit analisis dari likuiditas itu bisa dilihat dari suatu rasio current asset dibagi current liabilities atau current ratio. Nah, itu melambangkan likuiditas. Artinya kemampuan suatu perusahaan ngebayar dengan aset lancarnya untuk ngebayar utang lancarnya dengan aset lancarnya gitu. Nah, solvency itu tingkat lebih parah daripada likuiditas. Jadi ketika kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai utang jangka panjangnya. Jadi kalau melunasi utang jangka panjangnya. Jadi suatu perusahaan tuh mungkin aja likuiditasnya rendah. Likuiditasnya tuh hampir nggak kebayar lah kalau misalnya untuk jangka pendeknya. Tapi solvensinya masih bisa. Itu masih nggak apa-apa. Karena likuiditasnya bisa jadi utang-utang jangka pendeknya bisa diperpanjang, bisa diperbarui utang apa lupa nama istilahnya. Jadi bisa jadi utang jangka panjang. Tapi kalau solvensinya udah kena, solvensinya udah rendah, jadi nggak ada nih prospek long term profitability sama capital structure-nya. Jadi capital structure-nya mungkin aja itu udah 80% tuh struktur dari financing-nya itu tuh utang semua gitu loh. Jadi dia tenggelam dalam utang atau long term profitability-nya tuh nggak ada. Jadi prospek kedepannya dia tuh nggak ngasilin duit sama sekali gitu loh. Kayak udah hancur bisnis lu tuh udah nggak ada prospek bakal untung di tahun-tahun depan sehingga kayaknya nggak kebayar sama lu ininya obligasi jangka panjangnya. Oke, lanjut. Bentar. Nah, ini cuma dijelasin kredit analisisnya doang di PPT. Terus langsung ke prospective analysis. Kalau nggak salah, di buku itu dijelasin equity analysis. Nah, jadi di ini tadi di kredit analisis dia bilang kalau kredit analisis itu lebih ngelihat variability in profit. Jadi dia itu lebih ngelihat kredit analisis itu lebih ngelihat gimana kemungkinan risiko dari suatu debitur daripada untung yang dia dapat. Jadi kalau interestnya 10% tapi ternyata setelah di kredit analisis
bunganya 10%, tapi setelah dianalisis ternyata dia nih punya masalah solvency. Jadi kayaknya nggak bisa bayar nih. Percuma dong bunganya gede-gede tapi ternyata ada kemungkinan nggak bisa bayarnya gede gitu. Jadi duit kita bakal tertanam dan hilang aja gitu loh. Nah, jadi di credit analysis dibilang kalau misalnya kita tuh harus lebih peka terhadap risiko daripada terhadap profit. Beda sama equity analysis. Equity analysis tuh dia tuh equity investor. Jadi dia tuh memberikan dana, memberikan funds sebagai dan dapat returnnya tuh risiko atau reward. Jadi dia bisa dapat bisa untung, bisa rugi karena dia tuh sebagai ownership, jadi sebagai pemilik. Nah, akibat dari dia jadi pemilik, ketika dia tuh bakal ketika suatu perusahaan bubar gitu, maka dia bakal menanggung utang-utang yang belum selesai misalnya. Kalaupun utangnya udah selesai semua, berarti barang yang tersisa, aset-aset yang tersisa baru untuk dia. Kalau misalnya per tahun dia dapat suatu return namanya dividen. Kalau RUPS-nya sepakat gitu. Jadi kayak dia bisa untung, bisa rugi. Jadi tapi karena dia pemilik, jadi dia nggak mungkin ada risiko tidak terbayarkan gitu loh. Kayak kalau misalnya di kredit analisis mungkin aja perusahaannya gagal bayar gitu. Tapi kalau misalnya di equity analysis itu benar-benar antara kamu untung karena tiap tahunnya perusahaan kamu profit atau perusahaan tutup terus kamu harus ngebantuin bayar apa utang yang belum selesai gitu. Nah, jadi ada dua jenis, ada technical analysis, ada fundamental analysis untuk menilai suatu perusahaan tuh layak diinvest apa enggak equity-nya. Artinya suatu perusahaan tuh gue invest dalam bentuk saham apa enggak di perusahaan itu. Nah, technical analysis itu atau charting. Nah, kalau charting kan kebayang. Jadi kayak kalau misalnya nonton YouTube ada iklan binomo ya gitu. Jadi ada grafik, untuk menilai suatu saham bakal naik apa turun gitu kayak. Jadi kayak ada suatu tren yang dibentuk oleh grafik dan itu sebenarnya enggak kurang tepat menurut dia. Jadi kayak fundamental analysis itu which is more widely accepted and applied. Jadi benar-benar berdasarkan key factors dari ekonomi, industri, di company. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil, nilai dari suatu perusahaan. Jadi dia benar-benar menilai suatu perusahaan tuh valuing the company dengan melihat industrinya gimana sekarang. Terus ekonomi sekarang lagi gimana, resesi apalagi naik apa gimana. Terus the company-nya bikin kebijakan apa, prospek ke depannya gimana. Jadi kayak lebih benar-benar analisa berdasarkan logika gitu loh, bukan berdasarkan tren doang. Itu fundamental analysis. Nah, problemnya adalah gimana cara netapin suatu intrinsic value dari perusahaan. Kalau mau pakai fundamental analysis ya kan, berarti harus punya fundamental value dan intrinsic value. Gimana cara nentuin suatu intrinsic value dari suatu perusahaan? Itu pertanyaannya. Intrinsic value dari specific company. Gimana caranya? Nah, kita harus di sini bukan ya? Nah, ini. Jadi intrinsic value itu value dari suatu company, value dari suatu stok. Jadi nilai suatu perusahaan berdasarkan nilai sahamnya gitu loh. Jadi kayak kan suatu pasar saham tuh kalau di manajemen keuangan kemarin kita anggap sebagai pasar yang sangat yang logis gitu, apa namanya? Pasar yang lupa aku namanya. Pokoknya pasar itu tuh dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang logis. Jadi orang tuh benar-benar invest di situ tuh gara-gara ngebaca laporan keuangannya, terus kayaknya ini prospektif deh, terus dia milih itu. Kalau misalnya ada suatu informasi yang buruk, bad news suatu perusahaan, maka otomatis saham perusahaan tersebut bakal turun kan. Nah, itu namanya valuing of a company. Jadi kita melihat intrinsic value dari suatu perusahaan, terus kita lihat tuh, kita nilai berdasarkan mungkin dividen payout ratio-nya, mungkin berdasarkan apa, banyak macam ngitung intrinsic value itu nanti untuk menilai suatu saham. Jadi kalau misalnya kita udah
udah yakin pada suatu metode, kita nentuin intrinsic value dari suatu perusahaan Garuda lah misalnya. Terus kita hitung, ternyata saham per lembarnya harusnya 10.000 berdasarkan analisis laporan keuangan kita, berdasarkan equity analysis kita. Tapi dijual di pasaran itu 15.000. Berarti itu tuh overvalued. Jadi nggak usah dibeli. Tapi kalau dijual di pasar 5.000, terus kita nemu intrinsic value-nya 10.000 sebenarnya, kita beli. Itu yang dilakuin di equity analysis. Jadi dia menilai suatu intrinsic value dari suatu perusahaan sehingga dia berani buat invest di equity perusahaan tersebut karena dia udah lihat intrinsic value-nya itu sebenarnya lebih prospektif gitu loh. Nah, kalau misalnya udah nggak prospektif lagi, dia lihat kalau intrinsic value-nya tuh ternyata lebih rendah daripada harga pasar, dia jual. Karena takut ke depannya bakal turun. Itu namanya fundamental analysis. Berguna banget kalau kita udah nguasain itu. Daripada ngitung-ngitung tren binomo itu. Nah, ini banyak other uses of business analysis yang banyak manager nggak kekejar kalau kita pelajarin semua. Ini yang dimaksud di sini. Jadi, analisis itu tuh melalui empat jenis analisis yang berbeda untuk menghasilkan suatu intrinsic value. Jadi kita bisa ngerti nilai suatu intrinsik tuh, nilai intrinsik dari suatu perusahaan. Nilai intrinsik dari suatu perusahaan itu berdasarkan 4 analisis yang harus dilaluin. Ini nih sama kayak yang di sini. Nih. Jadi, ada namanya business environment and strategy analysis. Dibagi dua menjadi industri analisis dan strategi analisis. Jadi industri analisis tuh kayak namanya industri. Jadi bukan cuma menganalisis suatu perusahaan, tapi menganalisa suatu industri perusahaan. Misalnya nih, industri perusahaan teknologi. Jadi kayak mungkin laptop, mungkin apa? Paling enggak inilah cloud, terus pokoknya yang digital deh. Pasti sangat laku sekarang kan. Kayak kita pakai Google Meet sekarang, mana pernah kita bakal tentoran pakai Google Meet kalau misalnya offline kan, kalau misalnya nggak ada pandemi kan. Jadi industri analisis digital itu kemarin waktu awal-awal pandemi pasti bagus banget tuh. Jadi analis tuh ngelihat, wah habis ini digital nih naik gitu loh. Nah selanjutnya ada strategi analisis. Strategi analisis itu ngelihat strategi dari suatu perusahaan yang bergerak pada industri tersebut. Jadi khusus perusahaan tersebut. Jadi dia punya strategi apa nih yang bisa dibandingin sama perusahaan kompetitor gitu. Nah, terus dia nih dibagi menjadi 3 analisis lainnya. Oke. Nah, jadi dia melihat prospek dan struktur dari industri yang bakal menggerakkan company profitability. Jadi kayak tadi kalau misalnya lu jualan laptop dari awal pandemi pasti laku, pasti ada yang beli gitu loh, karena orang-orang udah pakai laptop dan HP semua buat sekolah gitu misalnya, contohnya gitu. Nah strategi analisis adalah gimana caranya company tersebut membuat keputusan dan keputusan tersebut itu bisa membuat keuntungan kompetitif daripada kompetitornya. Jadi kalau lu udah jualan laptop tadi tuh, gimana caranya orang tuh beli di toko lu gitu loh. Itu strategi analisis. Bukan diuntungkan cuman karena industri analisis gitu. Nah, accounting analysis. Jadi di sini ya, accounting analysis. Accounting analysis itu kayak audit. Jadi dia tuh melihat apakah suatu laporan keuangan tuh sudah benar gitu loh. Sudah ditampilkan secara benar sehingga datanya tuh konkret. Datanya tuh bisa dipakai buat nganalisa selanjutnya, buat nganalisa financial statement analysis. Jadi dia apa bedanya accounting sama financial statement? Harusnya kan sama gitu. Nah, itu accounting tuh terms-nya apakah dia tuh benar bikin ya gitu. Udah benar belum bikin ininya? Bikin laporan keuangannya. Nih, FASB, lawyer, auditors, educators. Jadi kayak dilihat menganalisa secara akuntansi data-data yang udah disampaikan.
Nah, ada comparative problem. Jadi ada accounting limitation. Salah satunya tuh lack of uniformity in accounting leads to comparability problem. Jadi di pasar itu tuh kayak perusahaan satu dengan perusahaan lain tuh sebenarnya mereka satu rumpun, tapi mungkin aja laporan keuangannya itu beda. Jadi kayak harusnya kan bisa jadi comparable kan. Misalnya Garuda sama Lion Air tuh harusnya bisa comparable kan. Ininya laporan keuangannya. Tapi ternyata ada penggunaan akun-akun tertentu yang dipakai di sini enggak. Jadi ada comparability problem. When different companies adopt different accounting for similar transaction or events. Nah, jadi dia different companies dipakai different accounting padahal transaksinya similar. Jadi bisa jadi nggak comparable. Misalnya suatu perusahaan Garuda misalnya pakai ini sum of the year digit depresiasinya. Terus kalau misalnya Lion Air dia pakai ini linear apa sih? Pokoknya garis lurus. Nah, jadi bakal beda waktu membandingkan depresiasi expense antar dua laporan keuangan ini. Nah, accounting analysis itu kalau bisa disamain. Jadi berdasarkan apa misalnya pakai common size gitu nanti ada juga. Nah, terus ada second limitation dari accounting analysis itu ada namanya accounting distortion. Jadi ada yang ganggu, yang ngerusak akuntansi. Itu ada 3 jenis enggaknya. Distortion itu gara-gara terjadi karena 3 jenis ini, tiga hal ini. Pertama, managerial estimates can be subject to honest errors and nggak tahu commission apa ini sebenarnya. Pokok intinya, jadi kalau misalnya kan ada beberapa keputusan dari accounting itu yang dibuat oleh manajemen dan misalnya itu tadi apa penggunaan metode dari depresiasi. Nah, estimasi dari manajemen itu belum tentu benar. Jadi walaupun dia profesional, judgement-nya itu belum tentu benar dan itu bisa jadi honest errors atau kesalahan jujur, maksudnya kesalahan yang emang salah aja gitu, error. Nah, ini estimation error ini yang menjadi faktor utama accounting distortions. Nah, yang kedua, manager might use their discretion. Jadi manager tuh bisa menggunakan apa ya? Privilege-nya mereka gitulah dalam accounting to manipulate and or window dressing financial statement. Jadi mungkin aja manajer itu menggunakan privilege-nya, kemampuan mereka untuk melakukan accounting secara jago itu untuk window dressing financial statement yang mereka bikin sehingga laporan keuangannya itu cantik, segala laporan keuangannya itu bagus, terlihat bagus padahal sebenarnya bobrok kayak waktu kasus Enron. Nah, yang ketiga ada accounting standard can give rise to accounting distortion from a failure to capture economic reality. Jadi mungkin aja standar accountingnya yang sebenarnya nggak merefleksikan ekonomi secara sebenar-benarnya. Karena misalnya apa ya? Misalnya suatu standar accounting, masih depresiasi aja deh biar gampang. Suatu standar accounting menyatakan bahwa seharusnya mesin itu tuh lebih menggunakan unit activity dalam depresiasinya. Nah, diperkirakan sama manajemen sekian. Terus akhirnya pada suatu momen sebenarnya mesin itu udah karena nggak dirawat misalnya, jadi lebih rendah daripada waktu lebih rendah daripada estimasi umur seharusnya, estimasi unit yang dihasilkan. Nah, tiba-tiba jadi 31 Desember tuh pelaporannya misalnya. 1 Januari dia ngelaporin 31 Desember dia nyatain kalau misalnya mesin itu masih sehat kan, karena di laporan keuangannya masih sehat. Akhirnya dilihat oleh financial statement analysis nantinya, wah ada mesin dia punya mesin ini dan bisa menghasilkan ini selama sekian tahun ke depan. Tanggal 1 Januari tiba-tiba rusak mesinnya. Itu nggak bakal diketahuin sama
analisis laporan keuangan kan, karena accounting standarnya nggak menyatakan harus direvisi segera, harus direvisinya nanti 31 Desember nanti kan, atau per semesteran, laporan keuangan per semesteran, sehingga accounting standards mungkin aja ngasih uh, accounting distortions yang gagal menyampaikan economic reality gitu loh, gagal menyampaikan keadaan sebenarnya dalam ekonomi. Nah, itu accounting distortion itu bisa menyebabkan suatu accounting risk. Adanya uncertainty, adanya suatu ketidakyakinan atas, saatnya gue sampai jam 10 ya. Adanya ketidakyakinan, adanya ya. Kalau ada yang pengen ditanyain, sangga aja ya, atau nggak jelas. Adanya ketidakyakinan terhadap financial statement, terhadap laporan keuangan analisis karena adanya accounting distortions. Jadi kita tuh udah nggak yakin lagi sama, bukan nggak yakin lagi, ada resiko. Jadi ada berapa persen gitu suatu ketidakyakinan terhadap laporan keuangan karena kita tahu di situ tuh ada suatu account yang namanya accounting distortions gitu. Itu namanya accounting analysis. Nah, buset, banyak banget ya. Terus ada financial analysis. Nah, financial analysis itu bentar. Oh iya. Nah, financial statement analysis itu ya menghitung berdasarkan laporan keuangan ya. Is the use of financial statement to analyze a company's financial position and performance. Jadi menggunakan financial statement, menggunakan laporan keuangan untuk melihat ya performance terus posisinya sekarang gimana, ke depannya bakal gimana, future financial performance, and to assess future financial performance. Ini yang kita lakuin, ini pelajaran kita sebenarnya. Analisis laporan keuangan tuh ini, financial analysis. Jadi kita bisa ngukur itu dengan ini, profitability analysis. Melihat return on investment dari suatu perusahaan. Jadi ketika kita invest suatu modal 100, investmentnya berapa? Returnnya berapa gitu loh. Nah, ini yang dipakai oleh Colgate itu dia tinggiin. Jadi return on investment, return on equity-nya gede. Karena dia ngejaga pemegang sahamnya tuh kecil, tapi dia kasih dividen terus. Akhirnya kalau misalnya orang ngelihat profitability analysis, return on investment-nya bakal bagus banget. Return on asset-nya juga dia bikin bagus. 30% kalau di cerita di atas tadi tuh. Nah, ada risk, terus ada juga risk analysis. Evaluation of company's ability to meet its commitment. Jadi ada resiko suatu perusahaan untuk tidak mampu menepati komitmen yang telah ia buat. Nah, itu karena solvency, karena liquidity, bisa jadi karena itu. Atau yang bisa dilihat dengan earnings variability. Jadi pendapatan suatu perusahaan itu dilihat dari situ, kita bisa ngelihat solvency dan liquidity dari perusahaan. Nah, because risk is for most concern to creditors, jadi resiko solvency dan liquidity yang ini itu merupakan suatu yang penting banget bagi seorang kreditor, maka risk analysis ini tuh biasanya dilihat dari credit analysis. Masih penting juga buat equity analysis kok, kalau enggak ya nggak bakal menguntungkan, nggak bakal ngasih dividen, ataupun bakal bikin kita nombokin di belakang kalau misalnya kita udah invest di suatu perusahaan dan perusahaannya pilot. Bisa melihat cost of capital. Jadi intinya financial analysis itu benar-benar menghitung laporan keuangan menggunakan rasio, menggunakan apa, melihat profitability dan resiko yang terjadi pada suatu perusahaan itu dan kedepannya gimana. Itu pakai laporan keuangan. Dan ada namanya prospective analysis. Nah, ini prospective analysis itu yang ini. Nah, mana? Ini. Gimana sih susunan PPT-nya aku nggak ngerti. Tapi prospective analysis tuh dia memperkirakan ke depannya gimana, future payoffs-nya
isinya earnings, pendapatan, cash flow, atau keduanya. Jadi dia bayangin ke depannya gimana ya, arus kas, pendapatan, atau kedua-duanya berdasarkan apa? Jadi beda. Jadi berdasarkan accounting analysis, financial analysis, sama business environment and strategy analysis tadi, dia tuh memperkirakan while quantitative tools help improve accuracy, forecast accuracy, prospective analysis remains its relative subjective process. This is why prospective analysis is sometimes referred to as an art, not a science. Jadi sebenarnya prospective analysis itu pakai kualitatif. Jadi dia memperkirakan gimana ya ke depannya cash flow sama pendapatan perusahaan ini. Jadi melihat prospeknya tuh datanya kualitatif, nggak kuantitatif. Karena itu kenapa dia jadi subjektif banget, relatively subjektif proses. Nah, jadi itu kenapa dia lebih diomongin sebagai suatu seni. Jadi kayak seni memperkirakan, jadi kayak insting, intuisi, bukan science. Tapi kata buku ini, dia nanti bakal dijelasin di chapter 9 gimana caranya kita bikin prospective analysis tetap aja ada tools-toolsnya untuk meng-guide intuisi kita tuh. Gitu deh. Terus kalau nggak kekejar maaf ya, kita cepetin aja deh. Ini comparability problem tadi, distortion problem, terus profitability analysis cash flow. Analisis cash flow ya itu ya. Tadi nggak dijelasin tapi menganalisa arus kas, bisa melihat likuiditas di situ. Terus valuation tuh untuk menilai intrinsic value dari suatu company. Menggunakan present value teori. Jadi pakai time value of money untuk melihat nilai suatu perusahaan. Ini tuh bakal ngaruh yang di sini loh. Waduh. Bakal ngaruh di sini. Nih, equity evaluation. Jadi pakai time value of money kan. Jadi satu per ini. Sampai waktunya berapa gitu. Nah, equity valuation-nya debt bond valuation juga. Nah, kalau bonds ini nih belum ini kok, belum dieksekusi kok. Maksudnya ini nih cuma baru dijelasin teori overview-nya aja. Jadi kita nggak di bab 1 nggak bakal ada latihan buat ini. Tapi dia tuh ngasih perkiraan gini loh cara ngitung bond valuation, ngasih gambaran kayak kita kemarin waktu di ManQ, mengingatkan ulang. Karena udah dipelajarin di ManQ ini nih. Yang ini cost of capital, terus D-nya tuh dividen, E-nya tuh estimated dividen. Jadi terus I-nya itu interest payment dalam satu periode tertentu. Terus ya gitu deh. Gitu deh ya. Terus bagaimana gitu tadi? Nah, terus ada business activities. Business activities tuh terbagi jadi 3, investing activities, planning activities, sama financial activities. Nah, jadi juga ada operating activities. Jadi bagi 4 kayaknya. Nah, jadi yang pertama kali itu planning activities. Planning activities, ini planning activities. Jadi dia tuh melihat suatu perusahaan, aktivitas suatu perusahaan dalam menentukan target, goals, tujuan, dan ya tujuan apa aja yang pengen dicapai dalam mungkin 1 tahun ke depan atau berapa tahun, pokoknya dalam rencananya tersebut. Itu tuh masalah ini, yang semua ini. Di buku juga kayak gini. Jadi dia menetapkan harga gimana, taktiknya gimana, promosi, proyeksi ke depannya gimana, apa aja yang bakal dihadapin obstacles, penghambat, kesempatannya apa, dan segala macamnya. Jadi kita planning activities itu benar-benar melihat suatu perusahaan dari gimana dia ngeplan ke depannya gimana, rencana dia ke depan. Aduh, susah banget ngomongnya. Nah, terus financing. Kenapa ada yang namanya financing? Karena dalam merealisasikan planning ini, kita butuh duit. Dan perusahaan tuh cara untuk mendapatkan duitnya ada financing.
melalui owner dan non-owner, equity dan liabilities. Ketika dia owner, berarti ya kayak tadi dia bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Liabilities juga. Jadi ini preferensi dari suatu perusahaan untuk memenuhi financingnya itu gimana? Apakah dengan banyak owner atau dengan banyak utang gitu. Nah, selanjutnya investing activities. Setelah dia punya duit, dia kan ngerealisasiin planningnya tadi kan. Ngerealisasiin planningnya dengan membeli atau menjual suatu resource yang dia punya. Jadi ketika dia bikin pabrik lah, dia beli tanah, dia beli bangunan, dia gitu. Dia invest ke suatu apakah itu aset tetap, apakah itu aset terlihat, pokoknya membeli aset untuk menghasilkan profit ke depannya gitu. Nah, ada operating activities sih. Nah, jadi data apa aja yang bisa dianalisis? Itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kuantitatif itu bentuknya kayak gini-gini nih, yang angka-angka, yang udah tetap angkanya, sehingga kita bisa hitung pakai rasio, bisa hitung pakai persentase dan segala macam. Tapi itu nggak cukup. Jadi kualitatif bisnis analisis itu membutuhkan dua arah. Jadi bukan cuma financial statement analysis doang, tapi kualitatif juga. Jadi ada keterangan manajemen discussion and analysis ini dijelasin kalau di Colgate dia ngejelasin tentang gimana kedepannya prospek kedepannya dia mau ngapain, dia mau bikin apa, dia mau ngerambah ke mana aja. Dia udah bikin bisnis di 200 negara Colgate itu jualan. Di Indonesia juga ada pasta gigi Colgate kan. Nah, itu yang diceritain di manajemen discussion analisisnya. Salesperson letters, press release, financial press, ini ngaruh semua sama bisnis analisis ke depannya, prospek dan resiko yang bakal dihadapin. Jadi kalau ada press release tentang Garuda bakal nambah armada penerbangannya, artinya investor tuh langsung mikir kayak, wah, ke depannya bakal banyak penerbangan lagi, terus yang bagus dan harganya bakal lebih murah, misalnya kayak gitu-gitu. Ntar dianalisa sama investor, padahal cuma data suatu kualitatif gitu. Terus ini masuk financial statement. Kalau di dosen kalian gimana? Kalau di dosen aku ini bakal di skip karena penjelasannya memang kayak gitu. Tapi di buku lebih detail. Jadi kayak balance sheet itu isinya apa aja. Ini additional information tadi yang MD&A itu kayak ini tadi, kayak apa? Kayak kualitatif ini. MD&A. Jadi yang financial statement itu balance sheet-nya isinya balance sheet gini-gini. Jadi total investing kita tuh sama dengan total financing. Jadi investing kita tuh yang ada di aset itu sebenarnya dari creditor financing sama owner financing. Jadi gitu-gitu. Terus income statement. Jadi kita ya inilah biasa kan revenue kurang CGS gross profit kurang operating expense jadi operating profit so on. Dan bisa semua. Nah, net cash flow dari aktivitas operasi, investing, financing. Kalau mau lebih dalam sih di buku. Jadi kita tahu gimana cara nganalisa tiap jenis cash flow. Jadi operating activities itu nganalisanya gimana. RE, comprehensive income, udahlah. Nah, ini comparative analysis. Comparative analysis itu membandingkan antar tahunnya. Jadi year 1, year 2, year 3. Terus ada satu lagi nanti tuh ada index number trend analysis. Nah, gimana cara kita bisa membandingkan suatu laporan? Nih, comparative income statement kan. Bentar. Ini comparative income statement-nya gini. Tahun ini tahun lalu berapa perubahannya dalam bentuk persentase. Itu comparative income statement bisa kayak gitu. Terus ada namanya common size analysis. Jadi apa itu common size? Jadi dia dibagi proporsinya tuh berdasarkan persentase gitu loh. Jadi bukan 1 miliar sama 1,5 miliar, tapi berapa persentasenya atas keseluruhan gitu loh. Jadi lebih apa ya?
lebih komparatif karena bukan masalah, nggak ada masalah inflasi di situ, nggak ada masalah nggak ada masalah ya relativitas. Kalau misalnya 500 juta tuh penting, nggak material, nggak 500 juta misalnya 1,5 S ya, karena disajikan dalam bentuk persentase gitu loh. Nih nggak lihat nih dalam bentuk persentase 100 100 100 100. Jadi setiap tahun tuh nggak ada masalah sama ininya, sama inflasinya. Tiap tahun kan terjadi inflasi. Kalau kita bandingin pakai duit ya beda lah. Tahun 2011 sama 2006 harga Rp1.000 gitu. Dibandingkan sama dolar aja beda. Tapi kalau dalam bentuk persentase kan selalu sama. Oke, lanjut ya. Ini common sense income statement juga kayak gini. Jadi net sales-nya itu 100 dan nanti net income-nya berapa? Persentase yang tersisa, net income terakhirnya. Terus ada rasio analisis dibandingin menggunakan rasio. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya seberapa efisiensi kita ngitung-ngitung kayak gini tuh informasi-informasi ini nih sama market yang sebenarnya. Jadi ada weak form, semi strong, sama strong form itu udah dipelajarin di manajemen keuangan bahwa ada yang sebenarnya harga sekarang tuh cuman ngasih informasi masa lalu. Terus semi strong tuh kalau misalnya udah sampai ke publik pasti langsung berubah harganya. Kalau misalnya ada press release gitu, pasti berubah langsung harganya karena itu ngasih bad news atau good news bagi perusahaan. Ada strong form bahwa sebenarnya publik tuh bahwa sebenarnya harga tuh bisa berubah, baik itu tuh informasinya publik atau private, harga bakal tetap berubah. Jadi kita seenggaknya berpendapat bahwa semi strong sama strong form kalau di manajemen keuangan gitu bilangnya. Terus udah, ini tadi yang gue jelasin kalau rumus-rumus doang. Ntar juga pakai cheat sheet. Oke, 10.01. Silakan Tania. Maaf ya kalau misalnya ada ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan.